Nah itu, nah adiknya ini nih kita harus bukain teman-temannya ya, bantu ya. Wow. Jadi pasti dia bilang lagi, wah ada tuh lagi takut ini nih. Kalau di baju coklat sih tidak. Serem banget sih. Ya Tuhan. Sekali. Kok pembahasannya ini nasihat ya? Kok ada baju coklatnya? Baju coklat. Ya yang gitu-gitunya lah. Enggak sih. Aduh, kok ada baju-baju coklatnya ya? Dan di sini juga untuk pelapor RG, siap-siap ya jantung kamu, amankan jantung kamu. Kalau perlu disiapkan ambulan ya, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Di situ akan banyak sekali fakta-fakta yang doktif bongkar. Ya, siapa yang menjatuhkan kredibilitas seorang dokter? Doktif? Nikita Mirzani? Oki? Atau diri kalian sendiri? Ya, semua bukti sudah doktif miliki. Ya, jadi kalian lihat saja apa yang akan doktif lakukan. Doktif tidak pernah panik, takut, kabur, tidak ada dalam kamus hidupnya doktif. Ya, karena semua yang doktif sampaikan itu adalah fakta. Dan doktif apresiasi luar biasa kepada Badan POM ya, yang mengeluarkan press release tentang produk-produk yang memang ilegal atau berbahaya. Di sini doktif tekankan, Badan POM itu integritasnya luar biasa, tegak lurus guys. Ya, Badan POM itu sering melakukan sidak, baik ke perusahaan, ke klinik doktif, itu adalah hal yang biasa. Dan kalian tahu bagaimana kinerja Badan POM. Ya, pada saat melakukan sidak, untuk minum pun itu mereka tidak diperkenankan, karena akan ada banyak kejutan yang akan doktif buka di situ. Dan untuk FS ya, yang doktif duga selama ini kamu yang menggerakkan para preman-preman datang ke pengadilan, hentikan sikap kamu itu. FS, kamu fokuskan diri kamu atas pelaporan yang dilakukan oleh saudara NM. Kamu mangkir 2 kali atas panggilan di Jakarta Selatan. Apa kompetensi kamu untuk ikut campur nimbrung dengan urusan skincare? Ya, FS, jika kamu ingin berdebat dengan doktif, kamu bukan levelnya doktif. Kamu tidak tahu menahu tentang skincare. Kamu tidak tahu menahu tentang bagaimana mafia skincare ini sudah membodohi masyarakat Indonesia bertahun-tahun. Ya, ratusan miliar mereka sudah ambil uang masyarakat. Ya, apakah doktif akan takut dengan preman-preman Ambon yang kalian bawa? Ini ya, saya disampaikan kecil buat doktif. Mau di depan mata aja doktif hadepin, nggak ada takutnya. Jadi kalau kalian ingin menjatuhkan mental doktif dengan mendatangkan preman-preman, doktif akan takut, tidak sedikit pun. Wallahi, tidak ada ketakutan itu. Dan kalian akan tercengang dengan fakta yang akan doktif sampaikan. Oke? Dan di sini juga untuk pelapor RG, siap-siap ya jantung kamu, amankan jantung kamu. Kalau perlu disiapkan ambulan ya, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Di situ akan banyak sekali fakta-fakta yang doktif bongkar. Ya, siapa yang menjatuhkan kredibilitas seorang dokter? Doktif? Nikita Mirzani? Oki? Atau diri kalian sendiri? Ya, semua bukti sudah doktif miliki. Ya, jadi kalian lihat saja apa yang akan doktif lakukan. Doktif tidak pernah panik, takut, kabur, tidak ada dalam kamus hidupnya doktif. Kenapa? Oh, mau rapiin? Oh iya. Iya, rapiin dulu, rapiin. Bentar ya Kak. Iya sayang. Kamu cakep kok, aman. Nanti Kak kalau lihat orang lain. Tiba-tiba kepotong gue gara-gara ngerapiin. Maaf. Iya, iya. Aman. Takut kok ini kena mental nih gara-gara abu-abu, mukanya bu. Nafas aja salah, Bang. Nafas aja Kamu salah. kenapa jadi insecure gitu? Nggak tahu. Hah? Ya sudah itu dampak bullying loh. Separah itu pengaruhnya ke mental kamu? Kalau dikatakan itu berdampak, kemungkinan iya, karena sudah kelihatan sekarang kayaknya mulai berdampak. Kacanya itu bukan kaca bedak kayak kita, kaca gede kok. Iya, untuk ngelihat mukanya, Ya. apakah dia berubah abu-abu atau mungkin apa bagaimana gitu maksudnya kan? Yang mesti dilakukan adalah gimana caranya si dokter ini untuk memperkuat dirinya. Ini kan yang dikejar adalah supaya yang bersangkutan ini jadi tidak kemudian sehat dalam tanda kutip
gampang rapuh dan sebagainya. Dan ini yang harus kemudian diantisipasi. Antisipasinya caranya bagaimana? Ya dia menguatkan dirinya, tergantung dari kekuatan orang ini dan social support yang ada di lingkungannya. Kalau yang support pada dia juga cukup banyak, bukan support itu melindungi, tetapi memberikan penguatan kepada dia. Dan kalau dia sudah merasa, ya saya sudah terpuruk sama sekali, mungkin berserah diri kepada Allah, terus kemungkinan juga bisa datang ke pakar untuk bisa berdiskusi dan sebagainya. Kamu udah ke psikiater belum? Udah. Apa kata psikiater? Ya, obatin. Ada gangguan? Iya. Gangguan yang disebabkan oleh? Ya banyak, psikis. Psikis. Terus Oke. jadi gampang gelisah, nggak bisa tidur, segala macem. Yang penting sekarang yang bersangkutan ini harus menguatkan dirinya. Apa yang menerpa dia itu kan akibat dari kasusnya, dan itu dia harus lakukan pemikiran. Manusia itu punya kemampuan berpikir, afektif, perasaan, dan psikomotor. Kalau ini kemampuan pemahaman berpikir jernihnya hilang, maka secara afektif juga akan berpengaruh dan secara perilaku juga akan berpengaruh. Makanya pemahamannya ini yang harus bisa menelaah ini, menganalisis masalah ini dengan lebih baik, dan kemudian lihat apakah ini perlu menjadi sesuatu yang kita pikirkan, emang itu sudah bagian dari keluarga kita, ya sudah aja gitu, atau kita mesti mempermasalahkan. Akibatnya kita sibuk untuk mempermasalahkan itu, bagaimana menutupinya dan sebagainya, sehingga jadi jatuhnya tidak ikhlas, dan jatuhnya adalah dia sendiri jadi terpuruk gitu kalau menurut saya.